Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Nah, di sini saya Hamisa Karomah, NIM T 2018-40226. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang adil. Ada yang tahu adil itu apa? Adil itu yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, harus jujur, lurus, dan juga tulus. Secara istilah, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, artinya tidak ada perbedaan atau ketidakjujuran. Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap imparsial atau suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Pengertian keadilan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, keadilan merupakan tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Dalam hal ini, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan merupakan aktivitas memberikan sesuatu kepada orang lain atau kewajiban setara dengan apa yang kita dapatkan dari orang lain atau hak. Yang kedua, menurut Thomas Hobbes, keadilan hanya tercipta ketika apa yang dikerjakan telah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat ataupun disepakati sebelumnya. Yang ketiga, keadilan menurut Plato. Keadilan merupakan apa yang ada di luar kemampuan manusia biasa, yang dimana kondisi ini hanya dapat tercapai dengan cara menjalankan hukum dan juga undang-undang yang dibuat oleh para ahli. Yang keempat, menurut Neto Negoro, keadilan adalah suatu kondisi ataupun keadaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, macam-macam keadilan. Yang pertama, keadilan komutatif, yaitu keadilan yang perlakuannya sama kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya, seseorang yang menerima sanksi tanpa peduli status dan jasanya. Yang kedua, yaitu keadilan distributif, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya, seorang pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, yaitu keadilan kodrat alam, yaitu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Misalnya saja, seseorang yang berlaku baik akan menerima perlakuan yang baik juga. Yang keempat, yaitu keadilan konvensional, yaitu keadilan yang ditetapkan lewat sebuah kekuasaan khusus, misalnya warga negara yang harus mematuhi aturan. Yang kelima, yaitu keadilan perbaikan, yaitu keadilan yang dilakukan kepada orang-orang yang mencemarkan nama baik, misalnya artis yang melakukan konversi pers untuk meminta maaf. Nah, adapun dalil-dalil tentang keadilan. Yang pertama yaitu dalil Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ilal ahlihi wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha bi'man ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pelajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Adapun kisah tentang keadilan. Pada suatu ketika ada seorang petani yang lagi membajak sawahnya dekat sebuah perkebunan, sebut saja kebun labu. Karena merasa lelah dengan teriknya matahari yang sangat panas, petani ini beristirahat dan berteduh di sebuah pohon beringin yang berdiri tegak dan besar di kebun labu tersebut. Sambil bersandar memandang ke atas pohon, melihat buah-buahan beringin yang terlalu kecil untuk ukuran pohon yang begitu besar, dan melihat buah labu yang begitu besar dengan ukuran pohon yang sangat kecil, timbul di benak pikiran petani ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil atas apa yang diciptakannya. Dia berpikir seharusnya buah labu itu buahnya pohon beringin dan buah pohon beringin itu buahnya tanaman labu.
Tak lama kemudian, tiba-tiba lewat seekor tupai di atasnya dan menggigit buah beringin, terus jatuh ke kepala Pak Petani itu. Akhirnya, dia terkejut dan sadar, terus mengucapkan astagfirullahaladzim, kemudian menyesali apa yang telah terbesit di pikirannya tadi. Dan akhirnya, petani itu mengakui keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dia berkata, "Seandainya Allah menciptakan buah beringin besar labu, mungkin saya udah pingsan ditimpanya tadi. Tapi Allah sangat adil menciptakan buah beringin dengan ukuran kecil, sehingga pas jatuh ke kepala saya, tidak ada sakit sama sekali." Dari cerita ini, dapat kita simpulkan bahwa keadilan tidak boleh disamakan dengan persamaan, karena persamaan berarti menyamakan sesuatu tanpa membedakan sifatnya. Sedangkan keadilan berarti menempatkan sesuatu dengan yang berhak diterima atau tidak mesti sama. Adapun manfaat keadilan, yang pertama yaitu agar tidak menimbulkan perasaan iri dan dengki kepada pihak yang satu jika kita lebih berpihak pada pihak lainnya. Yang kedua yaitu supaya dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi jika kita mau terbuka kepada orang lain. Adapun hikmah keadilan, yaitu keadilan memberikan rasa nyaman kepada orang-orang yang diadili, seimbang dan sama kedudukan pangkat jabatan maupun derajat, saling menguntungkan serta jauh dari kerugian dan terhindar dari mudarat lahiriah ataupun batiniah. Adapun manfaat lainnya Adapun hikmah lainnya yaitu yang pertama yaitu mendidik dengan hati, yang kedua keadilan berpijak kepada kebaikan, dan yang ketiga keburukan dalam penilaian akal, yang keempat menjaga persamaan, dan yang kelima menghindari diskriminasi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang keadilan. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Mari kita akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.